Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berisikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, kemudian di dalamnya Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, kemudian disunatkan untuk melaksanakan salat qiyam Ramadan atau tarawih pada malam hari. Nah, kemudian di dalam bulan tersebut Allah juga turunkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Nah, satu-satunya bulan yang disebut secara terang-terangan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa syahru Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kami yakin Bapak dan Ibu sudah tahu keistimewaan-keistimewaan tersebut. Jadi wajar dan sudah sepantasnya kaum muslimin sangat menanti-nantikan bulan tersebut. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah amalan-amalan seputar bulan Ramadan, baik ketika menjelang Ramadan maupun ketika Ramadan sudah masuk, di mana amalan-amalan ini bisa jadi selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa juga amalan-amalan tersebut bertentangan dengan apa yang disunnahkan oleh beliau. Nah, yang ingin kita tekankan pada hari ini adalah beribadahlah berdasarkan ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan beribadah hanya berdasarkan kepada apa yang kita nampak dalam kehidupan masyarakat atau apa yang sudah kita terima semenjak kita kecil, yang kadang-kadang itu belum sempurna ilmu yang disampaikan. Nah, berbeda orang yang beramal berdasarkan ilmu dengan orang yang beramal berdasarkan banyak, mana yang banyak, atau berdasarkan tradisi atau berdasarkan kepada kebiasaan. Nah, kita tidak ingin masuk kepada orang-orang yang disindir oleh Allah dalam firman-Nya, "Ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Adakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nah, yang patut Bapak Ibu ikuti dan yang seharusnya Bapak Ibu ikuti adalah Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi sekarang kita jadikan ada yang lain sebagai ikutan kita. Nah, itulah yang disebut dengan mempersekutukan Allah dengan menjadikan selera atau hawa nafsu sebagai tandingan bagi Allah. Nah, Allah yang harus diikuti, ternyata ada yang lain yang kita ikuti.
Nah, yang pertama, ziarah kubur menjelang Ramadan. Begitu juga ziarah kubur sesudah Ramadan, bertepatan dengan 1 Syawal. Dan itu sangat banyak kita melihat. Nah, pada prinsipnya ziarah kubur adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Daud, an Ibni Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkiratan. Aku larang kalian berziarah kubur dahulu. Nah, sekarang berziarahlah ke kubur-kubur itu. Sesungguhnya dalam berziarah kubur ada tazkiratan, peringatan atau pelajaran. Nah, tuzakkirul akhirah, engkau akan mengingat akhirat. Bukan hanya kiamat besar, tapi kiamat kecil juga kita menjadi teringat, yaitu kematian. Kiamat kecil adalah kematian. Nah, Nabi pun mendorong bapa dan ibu untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Nah, pada prinsipnya dia adalah amalan yang disunnahkan. Tetapi ketika kaum muslimin mengkhususkannya menjelang Ramadan dan sesudah Ramadan, yaitu bertepatan pada hari raya, maka dia tidak menjadi sunnah lagi. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang sudah dibuat-buat, ditambah-tambah. Nah, apalagi kalau berziarah itu dilakukan pada hari raya. Nah, minimal hukumnya adalah makruh, karena hikmah hari raya adalah kita disuruh bergembira. Bergembira pada hari raya itu sunnah Nabi. Nah, sekarang kita sengaja berziarah kubur yang kemungkinan besar bisa membuat bapa dan ibu bersedih kembali. Awak sanang-sanang rayo bergembira, nan orang tua awak, nan adik awak, nan anak awak lah dahulu, ibu hati. Bertabrakanlah antara hikmah hari raya dengan ziarah kubur. Hari raya disuruh gembira, ziarah kubur dia bersedih. Hendak bersoboklah hikmah hari raya, makanya hukumnya makruh minimal. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebiasaan orang Nasrani, di mana mereka berziarah kubur memang pada hari rayanya. Nah, jadi kalau memang bapak ibu akan berziarah kubur hari raya, bukan karena meyakini ada waktu khusus dan lebih afdal pada waktu itu, tidak. Kita berziarah kubur pada hari raya, ya semata-mata hari raya itulah hari yang lapang kita untuk berziarah kubur. Kita dikasih cuti dalam pekerjaan, ya waktu itu. Nah, cuman jangan pas bertepatan dengan hari raya, supaya jangan dituduh nanti meniru perangai orang-orang Nasrani yang berziarah kubur pada hari raya, dan supaya jangan hilang hikmah hari raya, yaitu kegembiraan. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, menjelang Ramadan akan ramai pekuburan-pekuburan. Kalau di kampung istilahnya, sebelum awak masuk Ramadan, awak menyiangi kuburan. Nah, perlu bapak ibu ketahui, sebagaimana hadis yang kita baca, ziarah kubur itu intinya adalah mengambil pelajaran. Pelajaran yang akan diambil adalah kita akan mati sadonya, jadi persiapkanlah. Itu wajar saja sebagian ulama membolehkan ziarah kubur ke kubur orang kafir, karena tujuan ziarah kubur bukan untuk mendoakan orang di kubur. Karena kalau untuk mendoakan orang dalam kubur, di mana saja bisa. Di sini bisa, di rumah bisa, di masjid bisa, di musalla bisa. Nah, inti dari ziarah kubur itu mengingat mati. Nah, sekarang yang di dalam kubur itu orang kafir. Dahulu dia sangat berkuasa, sangat banyak hartanya. Sekarang dia tidak bisa apa-apa. Itu yang mau diambil. Yang berdoa kemudian membersihkan, itu bukan tujuan utama. Itu adab ziarah kubur. Nah, jadi jangan katakan pai kama, pai ziarah kubur manga mendoakannya. Ya, tidak perlu. Mendoakannya bisa di mana? Di mana saja. Nah, kenapa orang banyak ziarah kubur menjelang Ramadan? Bisa jadi penyebabnya karena ada hadis yang sangat populer menjelang Ramadan datang. Karena memang khutbah Nabi itu pada bulan Sya'ban. Ketika Nabi mengaminkan 3 kali, lalu doa yang diaminkan oleh Nabi itu adalah doa malaikat Jibril. Lalu doa yang pertama bunyinya adalah tidak diterima puasa seorang istri sampai minta maaf sama suaminya. Amin, kata Nabi. Kemudian tidak diterima puasa seorang anak sampai dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya.
Amin. Kemudian tidak diterima puasa seseorang sampai dia meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Dibuat hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan imam-imam yang lainnya. Ketika dicek nak cik Allah jo, imam-imam tu meriwayatkan hadis dan bunyinya serupa itu. Tapi hadis tu populer. Hadis yang aslinya tidak populer. Gara-gara minta maaf itulah rami orang ke kubur. Dek orang tuanya lah meninggal. Sebelum apa je ibu payaji pergi minta maaf lah ke kubur tu dulu. Boleh lancar haji awak. Kamu dia tu. Sebelum awak masuk Ramadan pergi minta maaf lah ke kubur orang tua lu. Supaya lancar pula puasa awak. Datanglah ke kubur tu. Pak, bu, orang ke puasa mau minta maaf. Kecek orang dalam kubur. Dia dua berita nak dapat. Dah ada. Tu mengawak nama tu. Kalau ada lah bunyinya berita dari Nabi, yo kecil orang dalam kubur. Datanglah waktu. Barulah kira-kiranya kecil orang dalam kubur tu tak. Ya. Sebenarnya orang di dalam kubur tidak dikasih beban lagi, bu. Nah, mereka dalam kubur tu menanti kebaikan dan wa'agihan. Kebaikan yang bisa sampai ke mayit, kebaikan dari orang yang masih hidup. Nangka dikirim doa, nangka dikirim amal soleh. Anak-anaknya ya. Kini awak tambah kerajo cak lai. Supaya nya namuah memaafkan awak. Nah, padahal ya, bukan itu yang diperintahkan. Ziarah kubur bukan untuk pergi minta maaf. Ziarah kubur bukan ya intinya pergi berdoa, tidak, itu adabnya. Ya, mengingat kematian. Nah, itu mungkin kalau dikaitkan dengan minta maaf. Padahal hadis aslinya bukan begitu. Hadis aslinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin amin amin. Qila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Faqala qala li Jibril raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar beliau dan beliau membaca amin 3 kali, lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan ini? Nah, sahabat-sahabat yang berada di dekat mimbar ikut mengaminkan walaupun doa itu tidak terdengar. Nah, karena sahabat percaya pasti Nabi mengaminkan kebaikan bukan keburukan. Faqala, Nabi menjawab, Jibril berkata kepada saya, raghima anfu 'abdin adraka abawahi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya tapi itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Amin, kata Nabi. Ya, celakalah, rugilah, hancurlah, binasalah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satunya tapi tidak membuat dia masuk surga. Artinya dia punya orang tua tapi dia tidak berbakti. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbakti supaya mengantarkan dia ke surga tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Ya, celakalah orang yang seperti itu. Amin. Nah, kemudian raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Nah, rugilah, celakalah orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak juga mendapatkan ampunan. Artinya apa? Ramadan dia dapatkan, dosa jalan terus. Makanya dosanya tidak juga berkurang. Akan cilaku orang model tu, ruginya. Nah, kemudian raghima anfu mri'in zukirta indahu falam yusalli alaika. Nah, rugilah atau celakalah orang yang kalau nama engkau disebut di dekatnya lalu dia tidak mau bersalawat kepada engkau. Amin, kata Nabi. Ku hadis aslinya. Ya, tiba dia awak minta maaf, akan jauh bunyinya tu. Lebih sibuk isteri minta maaf ke suami. Memang suami tidak ada salah. Barang banyak salah suami ke isteri tapi tidak ada minta maaf setiap Allah je. Lanjut kurang dia dia padahal mampu magia secukupnya. Ya, kemudian berbohong dalam berbagai macam hal. Nah, kemudian memberikan beban kepada isteri yang tidak patut dia pikul. Macam-macam.
Tapi tidak ada diperintah suami minta maaf sama istri. Padahal meminta maaf itu kalau kita berbuat salah, mau suami, mau istri. Begitu juga, jangan Bapak Ibu sangka yang salah itu anak kepada orang tua saja, tidak. Betapa banyak sekarang orang tua yang bersalah kepada anaknya tapi tidak minta maaf kepada anaknya. Nah, yang dia kenal cuman anak durhaka, padahal orang tua durhaka juga ada. Walaupun secara istilah tidak ada, tapi secara prakteknya ada. Anak-anak yang tidak diberi ilmu agama, itu berarti dia durhaka kepada anaknya, karena ilmu agama itu hak anaknya. Anak-anak yang tidak diajarkan Al-Quran, nah padahal itu haknya, berarti orang tua tidak menjalankan kewajiban memberikan hak kepada anaknya, berarti orang tuanya durhaka, zalim. Nah, anak-anak yang sedang bermaksiat lalu orang tua diam saja, padahal nasihat atau larangan ketika dia bermaksiat itu hak anak. Berarti hak itu berikanlah kepada yang empunya. Lalu orang tuanya tidak memberikan, ia jadi zalim atau durhakalah orang tuanya. Kok nak minta maaf sama anaknya? Nah, apalagi nanti minta maaf ke orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kok bahago. Sekitar bahago. Satu kota, satu kampung, satu kelurahan. Kami bisa, lo kami tambah hadis tu Bu. Beko kami kecian hadis riwayat Imam Ahmad. Ibu kan nak ke mereso gitu tuh. Tidak diterima puasa jamaah sampai minta maaf sama ustadznya. Alah, selesai ibu-ibu bapak dah. Kalau ingin maaf dari kami, ko kerja, ko sarai, ko macam-macam. Nah, gara-gara itu banyaklah orang minta maaf. Sampai nang meninggal pun orang minta maaf. Yang ketika hidupnya tidak pernah minta maaf ke orang tuanya, lah meninggal barunya minta maaf. Nah, kalau hadis itu betul, maka jadi syarat sahlah meminta maaf. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun ulama yang menjadikan dia sebagai syarat sah. Nah, karena hadis ini mereka tidak kenal. Yang awak sebut cuma bahasa Indonesia saja. Tidak pernah awak sebutkan bahasa Arabnya. Yang aslinya ikut hadisnya. Doa malaikat Jibril ada 3 yang didoakan. Anak yang durhaka celakalah. Orang yang dapat Ramadan tapi dosanya tidak juga berkurang alias lanjut terus. Kemudian orang yang bakhil bersalawat kepada Nabi ketika namo Nabi disabui dan inyo mendanga anggannya bersalawat kepada beliau. Nah, doanya tiba dipelintir. Dan itu populer, yang aslinya tidak populer. Padahal yang hasan aslinya. Yang itu la aslalahu, tidak ada asal usulnya alias hadis palsu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika ziarah kubur dikaitkan dengan momen tertentu, bagi orang awam nanti kita khawatir dia menganggap pada momen itu ziarah kubur lebih afdal. Nah, padahal berziarah kuburlah ketika Bapak dan Ibu sudah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Bapak dan Ibu sudah terlena dengan kehidupan dunia. Bapak dan Ibu sudah lupa kepada kematian, ziarah kuburlah. Nah, ketika lalai seperti itulah kita berziarah kubur. Nah, carilah waktu yang lapang. Makanya Imam Malik mengatakan ziarah kubur itu lebih baik pada hari Jumat. Karena memang hari Jumat hari yang lapang bagi kaum muslimin. Bukan karena dalil yang menyebutkan afdal hari Jumat, tidak. Tetapi hanya pertimbangan waktu lebih lapang. Itu saja Bu. Jadi kalau memang waktu awak lapang tu memang sebelum Ramadan, atau sesudah hari raya, tapi kau dapat jangan sampai pas 1 Syawal tu. Karena hikmahnya nanti bertabrakan antara hari raya dengan ziarah kubur. Karena pada prinsipnya sebagian besar kaum muslimin sekarang tidak menjadikan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Nyo ziarah kubur untuk nostalgia peristiwa yang nyo alami jauran dalam kubur. Nyo bernostalgia. Tu makanya iba sedih beliak. Kalau ziarah kubur ke bersedih-sedih beliak, ada sunnah ada tu. Kamu malu-malu, tak dah. Batu nisan ke dicium, ada cerita ada tu. Nah, jadi kan tipis Bapak dan Ibu, ketika dia pergi ke sana untuk nostalgia, sudah bukan sunnah Nabi. Ketika dia pergi ke sana untuk mengajarkannya, bersiap-siaplah anda juga akan masuk ke dalam sana. Itu sunnah Nabi. Nah, karena orang banyak ziarah kubur, ziarah kubur pula lawak lain.
Orang nak do ziarah kubur, ya nak ziarah kubur lawak lai. Ya, lawas sama-sama kuburan dari pangapangan, ya ada pangapangan. Itu beda orang berilmu je ndak berilmu tu. Ya. Lagian membersihkan kubur yang ndak mesti hari tertentu. Kadang-kadang membersihkannya itu ya tidak baik karena bisa jadi yang tumbuh itu di atas kuburannya. Biar sajalah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di atas kuburannya. Karena tumbuh-tumbuhan itu semuanya berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan zikir mereka bisa mengakibatkan orang yang di bawahnya mendapatkan berkah kebaikan dari zikir tersebut. Ya dirapikan saja, jangan dihabisi. Nangka dibarasian tunan di sekitar kuburan tampai wak tagak kalau wak ziarah kubur. Asa tentang kuburan yang setentang lahat, pabiasalah tumbuh rumput-rumputan di sana. Ya, tapi kalaulah apa banyak nak teratur, dirapikan. Tapi jangan disengaja ditanam lah ya. Cik ustaznya berzikir, tanam batang pisang, tanah itu tak betul lah. Ya, salah satu hikmahnya kenapa tumbuhan itu dianjurkan tidak dihabisi, yaitu dia berzikir. Mengambil kepada hadis Nabi yang menancapkan pelepah kurma ketika beliau lewat di satu kuburan. Dipatah dua lalu letakkan dakik kepala, letakkan dakik kaki. Mudah-mudahan meringankan azab yang sedang dia terima. Karena dia sedang diazab gara-gara tidak beristibra dari baulnya. Nyobang ia ketek tapi dia nak bersihkan. Ya. Meringankan itu. Salah satu maknanya apa? Ya, tumbuh-tumbuhan itu berzikir. Nah, zikirnya itulah yang meringankan. Makanya biarkan saja yang tumbuh di atas itu. Rapikan kalau memang sudah berantakan. Yang di sekitarnya baru dibersihkan. Ya Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya itu kebiasaan yang pertama Bapak dan Ibu. Ya, berziarah kubur sebelum Ramadan. Ziarah itu sunnah hukumnya untuk mengingat mati. Harinya tidak ditentukan. Pergilah ziarah kubur ketika kita sudah lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, terlena dengan kenikmatan dunia, apailah ziarah kubur. Boleh terdorong supaya rajin beribadah dan takut bermaksiat. Nah, kemudian yang kedua, bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Terkait je hadis tadi je tu. Ya, minta maaf ke apa, minta maaf ke isteri, ke suami, minta maaf ke orang sekitar. Nah, meminta maaf pada prinsipnya itu adalah kewajiban. Ya, karena dia bahagian dari taubat nasuha. Ya, kesalahan kita ada dua. Bisa jadi kesalahan kita berhubungan dengan hak Allah. Kita langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, ada kalanya kesalahan itu dilakukan juga berhubungan dengan hak manusia. Maka Bapak dan Ibu harus segera meminta keikhlasan atau meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Nah, jadi meminta maaf itu sendiri adalah bagian dari kewajiban kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan taubat nasuha. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bersegeralah kepada ampunan. Nah, kalau kesalahan itu mengganggu hak manusia, Allah menetapkan tidak cukup istighfar saja. Ya, minta kerelaan orang dan awak sakiti supaya dapat ampunan dari Allah. Dan itu dilakukan segera. Jadi pada prinsipnya, kapan Bapak Ibu berbuat salah, secepatnya meminta maaf. Kapan kita bisa berbuat salah? Kapan saja kita bisa berbuat salah. Otomatis meminta maaf itu bisa kapan saja. Jadi penyebab awak minta maaf, dia awak punya kesalahan. Nah, kalau awak nak punya kesalahan lalu minta maaf juga, itu basa-basilah, mujamalah lah namanya. Tapi kan agak aneh je bunyinya tu, Bu. Pak mau minta maaf Pak, walaupun namun tak ada salah dah. Ya, ayolah mau maafkan walaupun namun tak tentu anak kamu maafkan dah. Kan itulah bahasanya tu. Dia tak bakal labian nama itu. Oleh nak zat, itulah kebiasaan. Tu bisa merakitkan hati, ya sudah kalau yo. Cuman ada dampaknya bagi orang awam. Ya, gara-gara mudah model itu, Bu, gara-gara basuh basi, Bu, akhirnya nan harusnya menyesal, yang harusnya betul sungguh-sungguh minta maaf,
sudah, cayah saja jadinya lain. Ya. Ada kebiasaan awak basuh basi namanya. Ada rancak, ada kurang rancaknya. Apalagi kalau basuh basi kau masuk ke ibadah. Itu dah. Ya, adik saking basuh basinya, apaklah jadi imam? Enggak, apa salah? Mana? Ya, dia basuh basi dalam beribadah, apaklah ke muka? Kami ke belakang salah. Apaklah ibu ke muka? Ibu lah tua, ibu lah sah pertama. Model tu. Pada Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kalau begitu caranya, tu tak berlomba-lomba namanya. Mendahulukan orang kan lebih rancak ustaz daripada mendahulukan diri sendiri. Betul. Mendahulukan orang lain dalam masalah dunia dibanding diri sendiri, itu yang dipuji. Tapi mendahulukan orang lain dalam beribadah kepada Allah, itu dibenci oleh Allah. Bukti bapa dan ibu sangat mencintai Allah, bapa ibu tidak mau mengalah kalau urusannya mau mendekat kepada Allah. Kau dapik jangan ada nan dakik salin awak ke Allah tahu. Model tu bapa cunya. Tapi kalau untuk dunia, ayolah dahulukan orang lain walaupun kita sebenarnya juga butuh. Aku ndak dalam seluruh urusan berduluan orang lain. Ya, dalam seluruh urusan berduluan diri sendiri. Padahal ada urusan-urusan tertentu yang dipuji kalau mendahulukan orang lain, ada masalah-masalah tertentu yang makruh kalau mendahulukan orang lain. Nah, kalaulah basuh basi masuk ke sinan, itulah nan terjadi. Lewat kawan wak di muka rumah, singgahlah sebentar ke rumah bu, naik gila dulu. Jadi ciknya beko. Sudahnya jadihan, itulah dua-duanya. Nak dapatnya haknya sebagai tamu. Karyang saja. Air nak do, kuih nak do. Lalu orang nak majak aku, baku nak bagian hak tamu. Ya awak kan basuh basi saja. Apinya peluri. Ya dari malunya tahu awak menyapu. Ya, mempersilahkan itu sungguh-sungguh tu basuh basi. Entah kau sebelum mengecek, bu, ambo basuh basi sih kau nyebut singgahlah sebentar. Keceknya begitu. Kalau itu jaleh lah tu. Habis kau kalau nak disapuan model tu, nak lewat keceknya. Nak nyobasuan ke setiap Allah juga dah. Habis itulah tu hak. Jadi kalau pak je ibu yo singgahlah, ialah haknya tu. Ya, sebelum tampik duduknya angin, ala tidang tu. Semampu awaknya tu. Tu dek basuh basi ya. Serba salah orang jadinya. Jadi kalau kau untuk beribadah bu, sungguh-sungguh lah, jangan basuh basi. Ya, untuk masalah yang tak ibadah, untuk duniawi, sesuai. Kalau juga kebiasaan, jangan yang menjerumuskan, mendorong kepada sesuatu yang negatif. Itulah jadi kebiasaan. Ya. Kadang-kadang yang di mulut itu kan jadinya hanya formalitas saja. Beda yang dihisi hati, jo yang dikeluarkan dari mulut. Kalau bagi orang Minangkabau itu kan pantangan tu. Berbeda lah ia jabatin namanya tu. Tapi itu benar nak jadi kebiasaan kadang-kadang. Walaupun orang-orang dahulu mungkin membuat basuh basi, tidak itu tujuannya. Tapi lama-kelamaan tiba di generasi awak, itulah maksudnya jadinya. Jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya memang diperintahkan kalau ada kesalahan. Nah, selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah. An Ibni Ma'qil qala dakhaltu ma'a abi ala Abdullah ibn Umar fasami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadabu taubatun faqala lahu abi anta sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nadabu taubatun qala na'am. Ma'qil meriwayatkan bahwasannya aku bertemu dengan Abdullah bin Umar. Aku bersama ayahku bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu beliau mengatakan, ya, menyesal itu adalah taubat. Menyesal itulah nan taubat. Lalu bertanya bapa dari Ma'qil, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Abdullah bin Umar, ya, saya dengar Rasulullah bersabda, menyesal adalah taubat. Jadi bapa dan ibu, ya, kalau kesalahan itu terjadi dengan manusia, maka yang pertama minta ampun kepada Allah. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian minta kerelaan orang yang kita sakiti. Ketika bapak ibu hanya istighfar 1000 kali, tidak meminta keikhlasan dari orang yang disakiti,
maka Allah belum akan menurunkan ampunannya, karena syaratnya seperti itu. Beda kalau orang yang sudah berusaha meminta maaf sungguh-sungguh, namun orang yang dia sakiti tidak mau juga memaafkan, itu beda. Yang jelas orang yang meminta maaf sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan semampunya. Dan orang yang meminta maaf bukanlah orang yang menguasai hati orang yang dia sakiti. Yang menguasai hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Nah, di luar kemampuannya adalah menguasai isi hati manusia, itu di luar kemampuan kita. Anan jaleh, lai sungguh-sungguh minta maaf ndak? Lai ndak kamaulang karajo tu ndak? Lai banyak istighfar ke Allah. Kemudian yang kampe, lai ndak bertunda-tunda minta maaf tu. Nah, salah satu buktinya menyesal melakukan kesalahan, secepatnya nyo minta maaf. Indaknya tunda-tunda minta maaf dah tu. Secepatnya nyo istighfar. Ndaknya tunda-tunda istighfar tu dah. Nah, kini ada orang nan bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Nah, deknya mencari orang banyak bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Nah, lalunya menyangkau, kalau minta maaf tu yo sebelum Ramadan, cik pas hari raya cik. Orang kepuasa gua, mohon maaf lahir batin yo. Jadi sama-sama. Akhirnya kecil orang awam, yo buik sila dosa. Habis kau dirapel minta maafnya. Kesalahannya lah berbulan-bulan, tapi minta maafnya baru Ramadan. Kesalahannya 9 bulan nak lewat, barunya minta maaf. Kadang-kadang bu, kesalahannya kepada orang lain tu, yo sangat gadang. Kalau dicari tuannya lah tarik tarang, mungkin mengamuk orang anan yang sakiti itu tu. Cuman kan ketika bulan Ramadan murah minta maafnya. Mohon maaf lahir batinnya, yo. Sudahnya itu kecilnya ke ibu. Tahu tak ibu kesalahan ambo ke ibu? Tak tahu dah. Ayo mana ibu maafkan kau? Yo. Di mana mu duduk berpegunjangan ibu? Ya, bekecan ibu selingkuh. Ibu keraja bekecan korupsi. Apa? Kalau itu yang disarah. Orang kalau salah bunya sungguh-sungguh minta maaf dia kecian salahnya. Ya, tak menjadi keharusan. Pintu menunjukkan kesungguhannya. Sebab kalau nak dibituan basi cadiaknya bego. Ya. Basi cadiaknya contohnya itu. Dek memang momennya orang minta maaf, nyo tahu kalau nyo minta maaf ndak waktu itu, pasti orang nak memaafkannya karena kesalahannya terlalu besar. Tapi kalau momen sebelum Ramadan, boleh hari raya bu, nak kado orang nak menjawab indak dah tu. Mau maaf lahir batin yo, ndak canya, ada dah tu. Jadi akhirnya bu, tak bawa lah ke basa-basi. Padahal taubat itu menyesal, dan menyesal yang bisa disebut taubat nasuha adalah yang betul-betul menyesal, bukan basa-basi. Nah, wak kecian tu basa-basi mujamalah saja, doa. Ketika nyo minta maaf, dimaafkan, nyo ulang beliak. Orang nak memaafkan, nyo sabui beliak. Tapi kesalahan ambo lah pak maafkan. Ayo tak sungguh-sungguh, akhirnya disabui. Akhirnya orang tak dapat pelajaran, sehingga tak takut untuk mengulang kesalahan yang sama. Dek terasa dinyo minta maaf tu murah benarnya, dirapel bisa, bahkan pakai SMS pun bisa. Tak perlu berhadap-hadapan dengan orang yang kita sakiti. Ya. Di fitnahnya orang tiuk sudi, lalu kirim SMS cek. Atau SMS-nya tantalisir. Banyak lo patata petitiah mukadimahnya. Besok terima lah tu. Dek pulsa li gratisnya. Siapa yang menyebarkan minta maaf 10 orang, orang-orang counter punya kerja. Laku pulsa dia. Nah, walaupun tidak berpandangan mata, tidak berjabat tangan, cukuplah minta maaf semua lahir batin. Macam-macam lah. Ikan berjaya, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Hati bodinya sama-sama. Ada lu orang menyesal model tu. Minimalnya telefon lah, sehingga terdengar dari suara itu nada menyesal. Masalahnya bukan inyo memaafkan atau indah. Masalahnya ibu iyo waktu sungguh-sungguh hendak menyesal.
Karena kesungguhan kita menyesali kesalahan itulah yang akan membuat Allah menerima taubat kita. Walaupun manusia yang bersangkutan tidak menerimanya, karena itulah di luar kekuasaan awak. Tidak ada dalil dan memerintahkan wajib memaafkan orang, tidak ada. Yang adanya memilih memaafkan lebih baik ketika awak memang sanggup membalas. Wa antafu aqrabu littaqwa, memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Memaafkan bukan karena takut, memaafkan bukan karena tidak bisa membalas, tapi justru karena dia bisa membalas, dia maafkan saja. Nah, jadi kan ibu, ya maafkan ambo yo, oh nak bisa bu, nak terima dia bu kesalahan ibu nak petang. Berdosa kalau nak maafkan orang, anda ada bu. Kalau naknya maafkan, wa selesaikan di akhirat nanti. Dan Allah Maha tahu awak lah berusaha minta kerelaannya. Awak lah berhenti menyakitinya. Awak nak mau ulang lagi. Dan awak nak tunda-tunda minta maaf kayaknya. Nah, kau gara-gara kebiasaan kau bu, dampaknya adalah memang orang minta maaf tu hanya 2 momennya. Hari Raya cik, sebelum Ramadan cik. Nak takana dinyoleh kalau minta maaf tu wajib kalau nyo berbuat salah. Dan tak ada jaminan kalau nyo berbuat salah hanya ketika sebelum Ramadan, jo ketika hari raya. Ya, manusia tu bisa berbuat salah kapan saja. Kewajiban tu berlaku kapan saja. Nah, ketika dia memahami meminta maaf itu ketika berbuat salah, nanti sebelum Ramadannya maaf-maafan juga, tu nak kecen tadi itu mujamalah, mengakrabkan diri, ya silakanlah. Nah, tapi sebagian ulama agak memandang aneh. Wak nak ada salah dah, kok minta maaf pula. Orang tak ada salah dah, kau awak maafkan pula. Anang kau awak maafkan. Nah, jadi itulah yang kita maksud dengan amalan sebelum Ramadan disangkonyo. Itu sebuah keharusan. Kalau tidak, Ramadan tidak sempurna. Nah, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Karena meminta maaf wajib kapan saja ketika berbuat salah. Salah satu bukti seseorang menyesal, nyo segerakan, indak nyo tunda permintaan maaf tersebut. Ingat Bapak dan Ibu, an-nadabu taubatun, menyasa tu taubat. Seruman jo hadis al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Rukun paling gadang dalam bertaubat adalah menyasa. Nah, bagi Bani Israel, disyaratkan bunuh diri. Kalau dia wak lain tak disyaratkan dah, menyasalah. Nah, bukti menyasa tu bu, segeranya minta maaf. Ndaknya tunda-tunda, ndaknya ulang kerajo tu. Ya, nyepa banyak amal saleh supaya bisa menutupi kesalahannya. Nah, awak khawatir nama rapel-rapel tu. Beko pas minta maaf, cayah sebunyinya. Ndak ada kesungguhan. Di wajah pun ndak ada penyesalan. Ya, nyo meminta maaf dalam keadaan bergembira. Di hari raya tentu bergembira. Nah, jadi dosa-dosa ni kerajonnya kekawan ko, nak terasa dinyo pelajaran, nak terasa dinyo barik meminta maaf tu datang. Akhirnya anan terjadi orang tak takui untuk maulangnya. Nah, kemudian yang ketiga, mandi besar. Ya, mandi kadang bu. Nah, mandi besar, mandi dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nah, kita ingatkan kepada bapa aja ibu, tak ada mandi yang berhubungan jo bulan tertentu. Tapi kalau mandi yang berhubungan jo hari, ada hari Jumat, kemudian hari raya. Tapi kalau jo bulan bu, ya, yang abu pribadi belum bersebut lagi. Nah, mandi bali mau di kerajuan de orang, lalu orang nama ngerajuan meyakini itu bagian dari agama. Hanya kerajuan mandi bali mogo, lalu nyo meyakini pahalonyo sama jo mandi Jumat, jo mandi hari raya yang ada dalilnya. Di dalam kitab fikih ndak basobok mandi bali mau tu. Baik mandinya wajib maupun mandi sunat, ndak ka basobok bali mau dah. Apa doal apa aja ibu bisa dapat pahala kalau mandinya meniatkan membersihkan kotoran yang ada di tubuh, karena Allah suka kepada orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya sendiri. Kalau itu dipakai je leh tu. Pi
Tapi kalau diniatkan untuk menyambut Ramadan, apalagi kalau nak baik awak nak sempurna Ramadan, apalagi model itu. Apalagi mandinya, abang nampak lo aurat ke orang, apalagi model itu. Di dalam fikih saja ko bu, ulama berdebat ko bu, masalah padusi masuk ke pemandian umum khusus padusi itu seberdebat orang tu Ada namanya canda boleh, ada namanya can boleh. Khusus sama-sama awak tu nyu tu Iko nak khusus awak saja. Boleh ke? Jadi berhentilah awak mengkader anak-anak awak tu. Awak bawa-nya ketek-ketek pergi balimau. Beko kadang model tu nya. Waman tu ustaz gadangnya pergi mengaji. Beko kau nak pergi mengajinya beko ba. Halo keceknya sampai kadang. Kalau model kau makmu mengajian dulu tan gua lagi bu begitu. Awak takui awak masuk ke hadis Nabi. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa majanam buruk dalam Islam, falahu wizruha, nyo dapat dosonyo. Wa wizru man amila biha, dan doso orang nama melaksanakan ajarannya dapat lodinyo. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un ila yaumil qiyamah. Tanpa mengurangi dosa orang yang melaksanakan ajarannya nan salah sampai hari kiamat mengalir tu. Ibu ajan beli mau tu kan ibu. Lalu anak tu nak diarahkan. Lalu nyubuh saya kesimpulan surang, kalau ndak beli mau, ndak sempurna puasa awak. Kau kamu nak menyuruh aku. Ketika kadangnya kerajaan itu berdasarkan ajaran awak tu, bagi kira begitu. Ini nak bayo kerajaan. Sejak ketek wajanan salah. Apa doa yang paling menangkuk yo ketika ketek itulah karatehnya masih bersia. Anan dionyoan tak tulis tu. Nak kalupanya sampai kadang dah tu. Makanya banyak orang ketika berdebat berdalil model itu. Sejak ketek kami model tu. Orang tu majan kami ketek-ketek model itu. Apa dah nak ada dalil yang mengecam model itu. Serman je anak-anak tadi malam bu, anak-anak panti asuhan ditanya kayaknya. Ketika serini berbunyi, boleh makan? Indak caknya. Siapa majan tu? Apa caknya? Apa dual bunyi serini masih boleh makan? Kalau sajak ketek dan salah bajan, tu biko tu kadang tu. Itu kan katanya ketek model tu ustaz. Biko kata kadang lain pula. Ya kau lain kata tarimo dinyo biko. Kalau indak biko ba. Itulah banyak buktinya membantahnya. Kami ketek-ketek model tu. Nah yang otobak tak buka tu, pergi rami-rami buat min turun, pergi rami-rami singkara, mandi bersama-sama. Ya, ana naurat kami lah nampak dia orang, naurat orang lah nampak dia awak, model tu. Hanya kecen membersihkan dirinya secara batin. Secara lahir, itu je secara batin. Anda itu rupa ya. Nah ingat, at-tariqatul mukhtara'ah ala annaha minad din wa laysat minad din fi syai'in. Sesuatu yang diada-adakan, lalu dia katakan itu bahagian dari agama, padahal dia bukan bahagian dari agama sedikit pun. Itu definisi mengada-ada. Bid'ah kalau kata orang. Salah satu makna bid'ah kata Imam Asy-Syatibi, amalan yang dibuat-buat lalu nyu yakini itu agama dan menetapkannya. Apa dohal agama dah ada menetapkan seperti itu. Nah, bila awak bisa mengecen amalan tu dibuat-buat ketika ndak ada dalilnya sama sekali. Dalam Al-Quran ndak ada, dalam sunnah ndak ada, dalam ijma' ndak ada, dalam kias yang benar jo ndak ada. Nah, padahal ada mandi dan jalih sunnahnya dan diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan diri. Allah suka kepada yang bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau itunya sandarkan, ada pahala dinya. Tapi nya sandarkan mandinya menyambut Ramadan. Hanya kaitkan kesempurnaan Ramadannya mandinya tadi itu. Nah, boleh kalau dibawa pulokah ke masalah lain. Istilah balimau ko bukan hanya untuk ketika menyambut Ramadan. Ketika nyo ka menambang pakai oto nyo bu ala balimau oto go model tu. Boleh rancak rezekinya limau ila oto go. Hanya ka buka kadai, ala balimau kadai go. Jangan balimau model itu jo balimau ko samo maka sui katanya. Ya. Bako harus limau kape lah bu. Lansek ke dia aja. Atau buah naga. Labian no lebo. Jadi ya
Ikon nan tu, nyo mirip jo amalan nan syar'i. Tapi nyo ndak berdasar dah. Minta maaf tadi nyo berdalil tu. Tapi nanti nyo minta maaf lain lo fungsinya, lain lo waktunya. Ya. Jadi diseleweng-selewengkan model itu. Awak ndak menghabisinya, awak cuma meluruhkan saja. Kemudian definisi yang lain, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi at-tariqah asy-syar'iyyah wa yaqsudu bis-suluki 'alaiha ma yaqsudu bit-tariqah asy-syar'iyyah. Yang mengada-ada itu adalah dalam masalah agama, lebih kecil lagi dalam masalah ibadah mahdah. Nah, yang amalan itu mirip dengan amalan yang ada dalil syar'inya. Nah, dia lakukan yang tidak berdalil ini dengan tujuan sama dengan amalan yang ada dalil syar'inya. Nah, kalau mandi hari Jumat itu kalau ndak wajib itu sunat, hanya samukan nyo mandi balimau. Nyo kerajon mandi balimau, baharok pahalonyo samo jo mandi Jumat yang ado dalilnya. Nah, amalannya sama-sama mandi. Nan cie badalil, nan cie indak. Nan dak badalil konyo kerajuan dengan tujuan samo jo mandi yang badalil. Jadi orang bisa dikecen bid'ah kalau nan di kerajuan nyo ndak badalil, kemudian nyo yakini itu bagian dari agama. Berarti nyo nambah tu. Tapi kalau kami ndak meyakini model tu kami hanya meyakini kod tradisi. Ya, itu adalah adat. Nak kami yakini kamu nak do menyuruh bagero, nak do hubungan je ibadah dah ko. Taroklah. Itu hanya tradisi kebudayaan, adat istiadat negari kami. Okey. Nah, adat tu ndak bisa berjalan lai kalau caronyo melanggar agama. Lagian nambo kalau ditanya nama nan ustaz pilih amalan nan agama nak menyuruh tapi dia dai ado atau amalan nan agama menyuruh dai jo model itu. Caklah nan jalai-jalai lai. Dia dai awak rancak, dia agama tu disuruh. Itu nan beradab tu. Ya, bukan beradab tu adai saja nyo ikuti nan agama mencelanyo, tu ndak beradab nomor itu. Ya, nan beradab tu agama memujinya, adai memujinya. Ketika ada orang yang mandi untuk membersihkan badannya, dia Allah cinta ke orang yang bersih, adai memujinya, agama memujinya. Itu nan orang beradab tu. Tapi kau adai memujinya, agama mencelanya, melaknatnya, mengutuknya. Deknya mandi menampan auratnya, deknya mandi ditampik dan terbuka, nan ndak tertutui. Bercampur laki-laki je pedusi, tua muda, balik ndak balik, orang gila, orang waras, apa kau bercampur di situ sebenarnya. Itu nak beli mau nombor itu. Itu nak membersihkan diri sebelum Ramadan. Otar itu. Yang sambut Ramadan dengan mengotori diri sendiri, dengan pesta mandi bersama. Itu pelecehan ke Ramadan tu, nak penghormatan lah itu tu. Tapi dinyo rancak tu. Itulah santiangnya setan tu. Awak asli awak fitrah awak lurui. Tibonyo bisian mengencong ke kiri, mengencong ke kanan. Nan luri-luri ko sajalah. Bayalah mandi. Piniatnya batu. Dapat kebaikan. Dalam kebiasaan dipuji, dalam syariat dipuji. Aku perkara joniko. Dalam kebiasaan yolah. Ya, semarak keceknya. Pi dalam syariat itu dilaknat atau dibenci. Jadi bapa dan ibu ingat-ingat nyubuat satu amalan yang tak berdalil, Al-Quran, Sunnah, ijma' dan kias tidak ada. Kemudian nyo yakini itu bagian dari agama. Berarti nyo lah membuat amalan baru. Tapi kalau nyo yakini kau ndak amalan dalam agama, itu hanya tradisi, maka tradisinya pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama. Kalau pelaksanaannya ndak sesuai, maka wajib nyo hentikan. Kalau nyo lanjutkan, inyo berdosa. Cuma pilihannya daripada mengarajon ndak ada nilainya. Encaklah ibadah nan jale-jale ada nilainya. Dunia akhirat. Tapi kalau nang kini kau jalan tak bisa itu, Bu. Ya, caranya tak sesuai. Nah, itu yang nomor 3, amalan ya sebelum memasuki Ramadan. Nah, kemudian membuat imsakiyah. Kau nyecil ya. Ya.
Dah ada dah, orang yang solat, tak solat, dan puasa, tak puasa. Kalau lah ke Ramadan, buat imsakiyah sahaja. Orang nak menggalih, nak masajid, nak pribadi-pribadi nak maju pilkada, buat imsakiyah sahaja. Imsakiyah ku untuk Untuk imsakiyah. Celik waktu. Di kalender nak ada waktu tu. Memangnya apa lain waktu bulan Ramadan jadi luar Ramadan. Apa khususan benar tu? Ibu nak puasa Senin Kamis pakai imsakiyah nak? Puasa Nabi Daud? Puasa Ramadan berapa pula? Jadual ceramah. Kalau jadual ceramah ada. Ya. Nah, imsakiyah awak nang kini ko buat masalah. Buatlah, tapi jangan buat masalah. Ya, di mana masalahnya? Hanya tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam atau fajar. Makan minumlah kamu sampai jelas fajar itu. Kan jaleh tu. Makan minumlah sampai jaleh fajar tu. Aikolun jaleh fajar tu lai. 10 minit fajar tu lai. Nyolah melarang orang untuk makan je minum. Ya, nak itu makasihnya Ustaz. Kalau nak itu makasihnya jangan pakai bahasa imsak. Sesaat lagi kami akan bunyikan tanda waktu imsak. Arti imsak menahan. Masih boleh makan tak? Masih boleh makan tak Pak Bu? Masih. Iwalah imsak. Ya. Kan tak sesuai kalimat yang diucapkan jauh makasih yang sebenar itu. Tapi kalau bunyikan sesaat lagi kami akan bunyikan tanda waktu imsak yang tidak sebenarnya. Atau sesaat lagi kami akan bunyikan tanda 10 minit waktu imsak. Berarti sajak bunyi ko 10 minit lagi orang imsak anda ajar tu. Di mana ada model tu? Yang di imsakiyah tu malu ada model tu. Yang dibuatnya imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu maghrib dibuatnya berbuka. Waktu subuh dah dibuatnya imsak dah. Dipacapeknya 10 minit. Alasannya supaya hati-hati jangan makan jua ketika orang azan subuh. Kami bisa mengecian tu bu. Ketika berbuka hati-hati pula lah. Ya. Jadi orang azan, biarlah orang azan dulu agak 10 minit supaya yakin wak matahari la tabannam, baru wak berbuka. Aku ndak model tu pula. Dek hati-hati dah. Kalau imsakiyah bapa dan ibu membuat teknis baru, tu nambuat masalah tu. Rasa ndak Ramadan hari kalau ndak buat imsakiyah. Apa ada orang nak buat imsakiyah awak sini? Ya, puasa sunat lah bisa ibu tu. Azan subuh lah menahan. Azan maghrib lah berbuka. Gara-gara imsakiyah tu bu, itu nanwak dibuatnya teknis puasa baru. Nya imsak bukan ketika fajar terbit. Tapi nya imsak 10 minit sebelum terbit. Nah tujuannya supaya orang hati-hati jangan makan juga ketika azan subuh. Mengapa dari itu? Orang nan makan ketika azan subuh, piring yang masih di tangannya, lanjut selagi cik Nabi. Ya. Jangan imsak nan palsu, imsak nan asli je wah. Di piring tu masih di tangan wah. Jangan letak tu cik Nabi. Ya, iza sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yada'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Siana mendengar azan, piring di tangannya, jangan letak piring tu sampai selesai urusannya jo piring tu. Urusan jo galih boleh tak? Dalam hadis piringnya bu. Anggalih bah. Yalah sepaket bah. Kalau seorang suruh makan, ambil penyakit nomor. Tak mungkin kamu menyuruh ambil penyakit model tu. Ya, kalau boleh makan, boleh minum tu. Ya. Kalau disuruh makan saja, menyuruh penyakit nomor. Sementara syariat turun untuk menjaga maslahat, salah satunya menjaga jiwa supaya jangan binasa. Nah itu bu. Kemudian
An Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'azzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'azzina hatta yatlu'al fajr." Nah, Bilal azan pada malam hari. Makanya bu, azan subuh kan 2 kali. Azan pertama tu malam hari namanya. Jadi kecil tu tanda waktu solat sebelum fajar tu. Ndak ada tu. Ya, azan pertama subuh tu ndak menandakan apapun. Ndak ada hubungannya dengan salat tertentu dah. Ndak ada hubungannya menahan kalau akak puasa dah. Ya, azan kedua yang fajar sadiq baru berkaitan dengan ibadah. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan dan minumlah kamu sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sesungguhnya dia tidak akan azan kecuali ketika terbit fajar." Makan minumlah sampai terbit fajar. Aku wak larang orang makan minum sebelum terbit fajar. Wak pacapek imsak nama dia. Nah, membuat imsakiah nama dia itu janlai. Buatlah imsakiah, tapi waktu menahannya mulai dari waktu subuh. Waktu berbukanya ketika waktu maghrib. Ya. Kemudian imsakiah ko membuat masalah lecek lagi. Tu membuat orang tak biasa ya mendahului yang ditetapkan oleh sunnah. Kalau dalam sunnah disuruh mencaliak hilal, dan mencaliak hilal tu tentu hari terakhir bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah tu 29 minimal 30 maksimal. Mencaliak hilal tu nanti tanggal 29 bulan kini. Nah, tanggal 29 Syakban bila 7 balik Juni beko. Dicaliak lah. Kalau nampak berarti besok 1 Ramadan. Kalau nak nampak berarti besok masih 30 Syakban. Fakmilu iddata Syakban 30. Sempurnakan Syakban 30 hari. Kau kalau ditanya ke apa je ibu, kamu ikut nan itu atau diumumkan dari awal bila ke puasa bila raya. Kau dapat sebulan sebelum tu lah diumumkan. Mana rancak? Mana rancak bu? Diumumkan jauh-jauh hari bila ke Ramadan, bila ke hari raya, atau memang wak ikuti perintah untuk mencaliak tu tanggal 29 ya bulan yang sedang berlangsung. Ya. Kau kan jawaban ibu nang kamu saji kau. Jawaban ibu nang mengaji kau. Masalahnya bu, masjid tu rami bukan dek jemaah tetapnya. Masjid tu rami dek urana sekali setahun pergi ke masjid. Itu yang ditanya oleh pengurus tu. Mancak bu, ancaklah dipacepek ustaz. Waklah terlanjur ke masjid Alun maka tu tarawih alainya lah semangat tarawih. Habis ko 10 hari terakhir ini yang pertama kali hilang tu antak kemai tu. Kalau nan ditanya orang rajin ke masjid dengan pengajian, yo tu, ya model tu. Tapi bagi orang yang nak ke masjid, nya ke masjid Ramadan sajanya, lah biar penting dinyo. Ya, waktu kepastian bila kamu masak tu lebih penting dinyo. Lebih penting dinyo buat kuih raya daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Menunggu pengumuman tu berang-berang bila lah pengumuman. Boleh orang nanti bagian timur. Ionya di bagian timur tentu kemungkinannya mencaliak lebih ketek dibanding awak nang ke barat. Makanya Saudi itu lebih gadang kemungkinannya mencaliak lebih dulu kan. Ionya lebih ke barat pada Indonesia. Wak Asia Tenggara, nya Asia Barat. Tapi kalau masalah matuari, masalah salat, awak pasti lebih dulu dari inyo. Kerana awak lebih ke timur daripada inyo. Jangan dipakai je lah Indonesia 4 jam dulu bawa ke inyo loraya dulu. Tak laku gitu. Wak 4 jam dulu dek peredaran matuari sementara puasa peredaran bulan. Tak ada hubungannya gitu. Tapi bagi orang yang tak tahu, yo nak cik. Wah, lo tu nak masuk akal nak cik. Mau ibu jadi orang yang model itu. Dia luar saya tidak sebentar. Nah, cuba bayangkan bu. Lebih penting dinyo bila kamu ambil lontong daripada nunggu pengumuman. Ancaklah diumuman dari jauh hari ustaz. Bila awak buat lontong, bila awak buat anonyo, lontong tu kan dah sehari selesai ustaz. Lama lo prosesnya tu. Lebih penting dinyo itu daripada sunnah Nabi. Nah, alasan orang menetapkan awal-awal itu dari apa? Ya jauh-jauh hari sebelumnya kan itu. Supaya masyarakat tenang mangah. Tenang makan. Kaparui siapa ngenanya bila Ramadan tu je. Ya berpusat-pusat kaparui.
Kalau nak percaya ibu, caliatlah. Nyo tambah gapuak bulan Ramadan. Tambah gadang lanjonyo bulan Ramadan. Ya. Tak indak. Mailangnya 10 hari terakhir kemah. Kan itu tak. Apa je ibu ndak salat berjamaah maghrib doa. Kan itu ya tu. Volume sampah paling banyak justru bulan Ramadan, dan itu makan dan minuman. Nah, di masa negari ada pasal pembukuan. Tampik pembukuan gratis nak ada, pasal pembukuan sebuah. Tu tandua tu. Memang pusat-pusat kaparui. Nak dondak ada tu. Cuma lendak. Kalau ya ndak, nyo tetap berjamaah maghrib ke masjid. Babukunya di masjid. Karena nama babuku tu membatalkan puasa. Makan sebutir kurma lah babuku namanya. Aiko lah minum teh manis bu. Lah minum lah makan pisang lo nyo cie. Tanya orang kawannya, lah buku kawan. Alun le. Jadi ana buku tu dinyo. Kan ya, kaporui. Nah, bako bisa gadang balanjo, padahal makan seketik 2 kali linya. Bako bisa tambah gapuk, padahal menahan siang hari. Nah, bako bisa berkurang ibadah wak, dan harusnya di luar Ramadan tu jamaah maghrib tarawih ke masjid. Tiba Ramadan tak donya bersebok le. Nah, bako bisa model itu. Nah, dek inyo memahami Ramadan tu asal menahan siang, ada haknya makan apapun nan dikandainya. Itu tu. Seketik saja menahan nanti hidang antam saja. Tak pernah nyo di luar Ramadan salat maghrib tu di luar waktu tu atau akhir waktu tu, justru dalam Ramadan akhir waktu tu. Nyo buku tu kan nak makanan nolan sono bu. Ni kan ada lo mukaddimahnya serupa orang ketua Jumaat. Ya, ada mukaddimahnya, ada maudhu' isi yang disampaikan, ada khatimah penutupnya. Makannya model tu pula. Ya, pembukanya, menu intinya, menu penutupnya. Tu ndak lo taluk langsung salat maghrib di hangahan lo duduk 10 minit. Abeko salat Isya alaman gege, abeko salat tarawih polai. Yalah payah menahan paru boleh sujud. Hanya siasatilah ibu apa perhatian lah tu. Ya, imam lalamu sujud, imam kabangki barunya sujud sebentar langsung balik katanya balik. Tak taluk paruinya tu turun ke bawah tu. Mana kata tambah puaknya bu. Siap makan, siap salat subuh lalok sampai zuhur. Ke zuhur jago sebentar, salat tu lalok sampai asar. Tu because ya sebelum asar yo mandinya, asegi gagah-gagah, pai ngabuburit namanya. Ya hunting pembukuan. Orang kan belanja shopping, hanya shopping pembukuannya. Ada lagi piti dapat 100,000, beli 50,000 leyo. Anda kado tu. Orang litak suruh belanja, disuruh lo beli piti. Anda kada dos ada cerita itu. Beli lontong, beli ketupik, pada itu tu. Daripada kau makan lo nasi, samu itu. Ya, jinjang kanan jok kiri. Bawa pulang sangko kari bagian ke orang, rupa sungkan surang. Nabi kun nak habis dinyo, awak arok di bagiannya ke orang, nak disimpan untuk siap tarawih, habis kun lanjutkan. Rupanya sebelum pulang larasan, tu nanti buang tu. Ya. Atau hanya baik tambah siap tarawih, niatnya sahur. Antara sahur bilo dia. Malu ada sahur siap tarawih. Jadi beko lalu senyo jago sebentar subuh. Sahur nak boleh tak? Meremehkan sahur itu tak bagus. Walaupunnya bukan syarat, bukan rukun. Nah, acek lagi kasus imsakiyah. Deknya lah boleh imsakiyah. Tentunya boleh imsakiyah menurut orang adalah dahulu mengumumkan. Awak contohan ton kini kau. Awak contohan saya kau. Tapi mudah-mudahan orang sepakai ni soal. Dibuatnya malam pertama Ramadan 7 Juni. Karena itu 29 Syakban. Karena berpendapat Syakban kini 29. Di tanggal 18 itulah 1 Ramadan. Nah, malam 29 Syakban atau tanggal 7 balik itu ustaznya dari luar tu bu. Pembukaan tu harus mantap.
Pembukaannya mantap, mudah-mudahan sampai selesai mantap serinya. Ya, khairul bidayah ya dulu ala khairin nihayah. Ya betul tu. Rupanya ustaz lah datang. Pengumuman malam tu diumumkan. Tanggal 1 Ramadan jatuh 9 balih kecil orang. Lebuh pengurus tu, Bu. Kau kejadian siko kau, Bu. Tak perlu lebut celik jauh-jauh dah. Ya. Cek pengurus balik kau. Ya. Rupanya nak sepakai orang tu. Nan resmi nan berwenang lusa. Nan kawan awak bisu. Kalau ikut nan resmi berarti bisu lah mulai tarawih. Tak kini dah. Awak tanyalah ke jemaah. Ya ustaznya cerita kau. Ya, sejak tu nak ada model tu. Kan perlu je tu. Dia tahu. Kadang-kadang orang memang tak tahu. Bapa ibu, ustaz lah telonsong tiba. Ibu lah rami kamu saji. Nan resmi besok cek lai baru 1 Ramadan. Berarti besok baru awak tarawih. Piado kawan awak nan besoknya puasa Ramadan. Tikininya lah tarawih. Ikut si awak. Nak menjawab siapa, Bu? Orang nandak ke masjid di luar Ramadan. Itulah Ustaz. Dan elok tu dipacapek Ustaz. Mengapa ditunda-tunda? Macam pun tahun tak sampai umur mereka dah. Macam-macam lah jawabnya, Bu. Nan tersinggung awak Ustaz telonsong kah? Balu Ustaz tu dekat kecil telonsong, Bu. Inyo nak undang Ustaz tu datang. Tiba Ustaz tu. Apa kecil Ustaz tu telonsong bantu dan cangok ke ceramah tu Ustaz tu mah. Tu gara-gara imsakiah tu. Tak ada kewajiban bagi membuatnya dah. Tak ada untung bagi membuatnya dah. Justru membuat orang pecah model itu, justru membuat kaji tak dipertanggungjawabkan dan capek dia elok. Waktu tu lo masuk ayat kan capek lagi. Ya. Jadi bahan niatnya. Kalau kini ya malam 1 Ramadan terimalah tarawih kami. Tapi kalau tidak maafkanlah. Jangan lewat kamu usaha ya. Malah ada orang masang niat berpuasa, beribadah model tu. Itu dia tu, Bu. Kaji-kaji nak bertanggungjawab tu muncul dia itu. Orang nak membuat itu menyangkunya, lah amal jariah lah tu. Tak ada amal jariah tu. Kalau caranya membuat teknis baru, tak ada. Apa lagi kalau diambil lo dari sedekah kamu saji itu. Murah membuatnya, Bu. Nak cakap je orang tu. Nak keluar lagi kaji nak tanggungjawab tu, Bu. Baca cara membuatnya. Ayo buatlah. Ya, tapi jangan ditetapkan satunya bila. Buatlah malam pertama tu hari ke-29 bulan kini. Buatlah. Ya, kerana kawatikai cik hari itu nyebut. Ya, 30 ada ndak? Atau itulah 1 Ramadan ndak? Itu seorang kawatikai itu tu. Buatlah malam 7 balik tanggal 7 balik Juni itu pengurus nang mengaji. Kalau 8 balik, itulah jalih tu. Orang nang puasa 9 balik, orang puasa tanggal 8 balik, orang lah jalih tu Ramadan. Karena 30 hari tu ndak ada lagi 31 hari bulan Hijriah. Boleh dikaitkan jo hari Syak. Hari Syak adalah hari di mana orang mengecen 1 Ramadan, hari itu adalah mengecen 30 Syaban. Itu hari Syak namanya. Dan itulah yang dikatakan dalam hadis, man sama yaum asyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari Syak, dia durhaka kepada Nabi SAW. Bila hari Syak tu tanggal 30 Syaban. Bilanya jadi hari Syak kalau ada nama ngeceknya 1 Ramadan. Lihatlah besok 30 Syaban tu sepakai orang 30 Syaban atau orang tak sepakai. Dilarang apa je ibu berpuasa pakai dalil melarangnya tu. Tak pakai feeling dia tu. Feeling awak mengecek ko 1 Ramadan Ustaz. Dalil mengecek tu hari Syak, feelingnya mengecek tu 1 Ramadan. Atunya nekat jawapan. Tak boleh puasa Ramadan pada hari Syak, puasa sunat silakan. Dia pasang ni. Kalau sekarang 1 Ramadan, amun niatkan puasa Ramadan. Tapi kalau tidak, amun niatkan puasa Syaban. Malu ada model itu orang puasa. Awak tidak boleh membuat amalan di atas keraguan. Ya, serban hari raya batikai. Kalau sekarang 30 Ramadan, ya maafkanlah kami ya Allah. Tapi kalau sekarang satu Syawal, terimalah kami. Lo ada orang model itu berniat. Tujuan niat itu memilih salah satu, tak memilih kedua-dua dah. Membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, itu ta'yinun niat, itu makna niat.
menurut para fuqaha. Nah, itulah penyakit imsakiah, Bu. Ya. Nah, kalau ia kadibuik je, abuilah dari malam 29 bulan sekarang. Tapi bisuaknya apakah tanggal 1 atau masih tanggal 30 jangan ditetapkan di situ. Buatlah di malam 29 tu pengurus. Kau nak mengaji nah, kan tak masalah dah. Kau orang bundang dari jauh. Tu kecan dah jadi ngaji dah Ustaz, orang lu meleleh. Itu singguang ya. Besok nak mau datang-datang leh. Ada lama hubungan awak. Atau dipaksa jo serupa kasus tu di Bukit Tinggi terjadi itu. Ya. Akan gara-gara nemu ibadah nemu. Tu dia tu inyo berdasarkan kepada manan banyak, manan sesuai seleronyo, manan disukonyo. Daripada pulang tangan hampa saat tarawih selawat kini, ana mengecek model tulah nan kailang beko 10 terakhir tu. Dak do cogok-cogok le. Ainyolah nanti satu Sawal nan paling gagah bajunyo, nan paling gadang suraknya. Ya kanonyo lah berasiah serupa bayi baru lahir. Hari Raya Idul Fitri mana maunya? Kembali ke fitrah. Entah dari ma, lo makna kembali ke fitrah tu. Harusnya kalau iyo bu Idul Fitrati nemu, bukan Idul Fitri. Al-Fitri itu berbuku. Hari ni awak balik berbuku. Zakatul Fitri, zakat yang dikeluarkan ketika awak berbuku. Ketika awak nak puasa Ramadan lagi kan, bulan Ramadan lah selesai. Salah pemahaman, salah amalan. Jadi buat imsakiah sesuai aturan. Waktu imsaknya yo waktu subuh. Tu berbukunya waktu maghrib. Kalau yo kena cepat 10 minit, tu bukan imsak, tapi itu peringatan saja. Ya, kok inzar lah namanya, kok waspada lah namanya, kok hati-hati lah namanya, kok serine lah kena buat, terserah. Tapi cibu ibu tanya anak-anak. Bunyi serine boleh makan? Dak, ciknya. Siapa majan? Orang gaek, guru di sekolahnya. Apa dah awak tahu tu. Tika majanan singajo majanan salah awak tu. Kau gadang anak tu nak berubahnya dari kesalahannya, tangguanglah dia pak je ibu. Kini yo alu berdosa wak dinyo masih alum balik lagi. Alum malakik dosa jo kewajiban. Berkumpul di satu tempat untuk bersilaturahmi. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Dalam kitab Sahih Bukhari ada bab tentang itu. Ilmu itu sebelum kita mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, kalau bapa dan ibu berkumpul di rumah, berkumpul di masjid, berkumpul di aula menyambut Ramadan, lalu diundang ustaz menjalihkan ya aturan-aturan di dalam bulan Ramadan, ba hukumnya, ba sunatnya, ba adabnya ketika puasa Ramadan, tu rancak tu. Tapi jangan jadian lo sebuah kemestian. Biasanya berkumpul kau kan untuk minta maaf lo lihat bu ya. Jadi kalau yojo seriuslah minta maaf tu, seriuslah memaafkannya, jangan lip service saja, jangan basa-basi saja. Asasalilah yang minta maaf, sungguh-sungguh yang memaafkan, jadi ungkit-ungkit jo, jangan disabui jo, kalau habis selesai di situ. Tapi jangan kecang kalau nak berkumpul wak afdal Ramadan wak, jangan kecang lo model itu. Nah, kita sangat menganjurkannya kalau untuk mempersiapkan bekal dalam masalah ilmu sebelum Ramadan itu datang. Kok kata rahib Ramadan lah namanya, kok kata tabligh akbar lah namanya, kok silaturahmi lah namanya, tasarah. Ya, dah baru bu. Kemudian kalau di masjid acara tu biasanya ada makan-makan. Boleh tu? Boleh. Ada minum-minum. Ya makan seboleh, boleh minum. Nah, kalau keduanya nah, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Apa kata Abdullah bin Haris bin Jaz'i Az-Zubaydi? Kami di masa Rasulullah makan-makan di masjid, makan roti dan makan daging. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Ya. Tapi ingat bungkui rotinya ndak disalian ke bawah dah. Ndak membuat kekotoran dalam masjid dah, tetap menjaga kebersihan. Nah, silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat janjian sebuah kemestian atau kewajiban. Aku dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, apalagi persiapan ilmu. Kebiasaan yang lain, mempercepat imsak. Kebiasaan ketika imsak adalah membunyikan sesuatu sebagai tanda dimulainya imsak, dan itu dibunyikan 10 menit sebelum azan subuh. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit
tasahhara falamma faragha min sahurihima qama an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Qulna li Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah? Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Anas bin Malik bercerita, Nabi SAW dan Zaid bin Sabit makan sahur. Tatkala mereka berdua telah selesai makan sahur, Nabi pun mendirikan salat, atau beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Fasalla, lalu beliau salat. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas bin Malik, berapa jarak waktu antara sahur Rasulullah kemudian dengan salat beliau? Dijawab oleh Anas bin Malik, sekira-kira membaca 50 ayat. Itu nama sebut. Jarak sahur dengan salat. Salat apa? Salat subuh, salat sunat. Bisa jadi. 50 ayat tu berapa minit macam tu, Bu? Ya, kau jarak sahur beliau jo salat kau? Ya. Nah, perkirakanlah itu. Ya, Nabi nak kau mengecek jam 5 lihat 5, jam 5 kurang seperempat. Nah, ada sebut hadis nama dia tu. Tapi sekira-kira 50 ayat. Apakah ayatnya 6 pendek-pendek serupa inna atainakal kautsar, atau ayatnya satu ayat seperti dalam surah Al-Baqarah? Ya Allah alam. Yang bisa dipastikan apa? Antara salat dengan sahur jangan dempet, jangan terlalu dekat, supaya tidak mengganggu kekhusyukan ketika kita salat subuh. Itu yang bisa diambilnya. Sesuai kali itu. Di luar Ramadan pun antara azan subuh dengan iqamatnya kan agak berjarak tu. Supaya orang bisa salat sunat, tahiyatul masjid ketika tiba di masjid, menunggu jemaah supaya lebih ramai dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mempercepat imsak 10 menit itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pun bukan imsak yang sebenarnya, dan Bapak Ibu sudah mengakui itu. Nah, oleh karena itu ajarkanlah. Kalau serine itu hanya untuk membangunkan orang yang masih tidur, serine itu hanya untuk mengingatkan orang yang sedang makan. Salah saya lah capek, ibarat lampu kuning dalam jalan raya, masih boleh lewat pi yang kancang-kancang jualai. Untuk bagi tahu bagi orang yang kasumbayang ke masjid 10 minit lai waktu subuh masuk, waktu imsak tiba. Dia awak lah selesai sahur, bela berdua bersih-bersih lah sadonyo, gosok lagi gitu, datanglah ke masjid lai. Ajalihlah itu guna serine, bukan untuk melarang orang makan, melarang orang minum, kecuali serine itu serentak jo terbit fajar. Serupa orang serentak membunyikan serine ketika matahari terbenam. Nah, kami yakin ya, orang-orang dahulu tidak serupa ikut tujuannya itu. Tujuannya untuk menjaga orang lalu. Tiba dia awak, jadi imsak jadinya. Seruman bercerita, Bu, permainan kumpulan 6 orang, buat kalimat sampai yang pertama, sampai yang kedua, ikut tiba tujuan entah hasil dan tinggal itu. Amal dia tu. Ya, dari generasi ke generasi, hilanglah tujuan sebenarnya. Lah berubah dari yang sebelumnya. Nah, jadi mempercepat imsak itu bukan sunnah, justru kita dianjurkan melambatkan sahur. Nah, kemudian melalaikan sahur. Melalaikanku dalam artian nyo nak makan sahur dah. Sahur itu masuk waktunya setelah lewat tengah malam sampai terbit fajar. Lewat tengah malam sampai terbit fajar itu waktu sahur namanya. Dini hari, parak siang kalau dia. Ya, namo saya nak parak siang pi malam tu. Jadi siang-siang lah tu. Nah, ketika itulah anan makan sahur namanya. Cuma Nabi menganjurkan lambean sahur tu, supaya masuk apa je ibu menahan tak panjang. Jam 1, jam 2 lah ada sahur. Kalau sahur jam 2, berarti menahannya sejak dari jam 2 begitu. Kalau mau tu, maka dilambatkan sahur itu. Nah, sekarang yang menjadi kebiasaan yang tidak baik adalah tidak sahur sama sekali. Nyo singajo makan banyak-banyak sebelum tengah malam. Nyo niatkan sahur. Tak ada sahur sebelum tengah malam dah. Tolong masuk waktunya itu. Nah, di dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur ada berkah.
Gara-gara sahur bu, secara logika yang wajar, awak lebih kuat menahan di siang hari dibanding orang yang indak sahur. Nah, makanya dia keringanan oleh Nabi dalam hadis Imam Al-Hakim. Kalau tak dengar seruan azan, piring masih di tangannya, silakan lanjutkan. Kerana inyo kalau ndak sahur, lamahnya menahan di siang hari. Dan inyo terlambik jago bukan di singajonyo. Memang inyo terlalu, sehingga hampir mendekati waktu imsak. Kalau ndak sahurnya, nyo lemah jadinya. Bisa aja puasa, tapi sulitnya luar biasa. Bisa dapat penyakit yang akhirnya banyak Ramadan anan talendo atau puasa nani makannya beko. Kanulah sakitnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, walaupun dia sunat, tapi ada berkah. Salah satunya ada kekuatan menahan di siang hari. Kemudian berkahnya lagi sempurna puasa awak. Karena puasa sempurna bukan rukun jo syarat saja, tapi juga terkait jo sunat-sunatnya. Rukun jo syarat lengkap, sunat tidak sempurna. Rukun syarat lengkap, sunat lengkap, sempurnalah puasanya. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahari. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Jadi orang yang tidak makan sahur sama puasanya jo Yahudi dan Nasrani. Orang yang makan sahur bedalah puasanya jo Yahudi dan Nasrani. Itu berkahnya bu, berbeda awak jo ahlul kitab. Nabi kan tak suka awak mirip-mirip ahlul kitab tu. Kalau puasanya bastad sah. Dia awak kalau lesah nak harus. Aja model tu prinsip Bapak dan Ibu. Itu nak ke maju-maju kalau prinsip model itu. Nah, yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka makan sahur, dan nilainya tentu tidak akan sama dengan orang yang sama puasanya dengan ahlul kitab. Berarti kan puasaku memang umat-umat sebelum awak lah dapat. Di antara bedanya makan sahur. Teknisnya bu ya. Nah, jadi jangan lalaikan sahur. Nah, kalau misalnya waktu kaba bunyi, orang kazan seminit lagi, wak baru jago, minum lagi itu, sahur namanya tu. Makalah pisang tu, sahur namanya tu. Ambil sebutir kurma, makalah tu, sahur namanya tu. Ambil kue gigi sekali kunyah habis, sahur lah namanya tu. Ajan jadi orang yang serupa iko, seminit le orang azan, dia nak telaki sahur le. 5 minit le orang azan, dia nak talok le dah, nak takajar le dah, rugi. Padahal tetapnya bisa dapat sahur walaupun seteguk air. Itu kan salah paham. Seroman orang salah paham jo, babuko. Lah makan lah minum teh mani, lah makan buah-buahan, alun babuko le keceknya. Padahal babuko tu membatalkan puasa, bukan makan segadang-gadangnya. Puasa bisa batal, tak mesti dengan makan besar. Kita bisa disebut sahur, tak mesti makan batang buah. Nah, bahkan ada yang tak bisa makan jo nasi pagi hari itu, sudah. Roti kek, air kek, terserah. Kok kurma, jumlahnya ganjil, terserah. Air putih, terserah. Asal dia masuk ke parui di waktu sahur, tu sahur namanya. Jadi jangan dikecean, tak terkajar lagi. Anda dah. Masak nak terkajar. Orang nan azan piring di tangannya, boleh je tu. Maka Bapak dan Ibu, pemahaman betul, amalan betul. Nah, kemudian dari hadis Imam Al-Bukhari, ya, kam kana bainal azani was sahur, berapa jarak azan dengan sahurnya Nabi? 50 ayat, sama dengan yang tadi. Berarti dengan azan go, bukan dengan salat. Dalam hadis tadi dengan salat, dalam hadis go dengan azan. Ya, waktu jedahnya. Tapi boleh makan mendekati azan, ya boleh, selama belum terbit fajar yang ditandai azan silakan. Berlebih-lebihan ketika berbuka. Allah berfirman, ya, wakulu, pakai ya, salah ketik bu. Wakulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lah kenyangnya, tambu aja baru, tu berlebihan. Tahunya nan kabih cieknya, dia bali 10 berlebihan. Tahunya makan sangeneknya, dia ambilnya secambuang, itu berlebihan. Kan banyak orang pergi baralek, tahunya makan seketek, pinjam biak, dia banyak-banyak. Kalau ditinggalnya separuh,
Tu dikeciannya, ambo taluk makan sekikonyo, sombongnya, mubazirnya, saudara setannya. Model tu. Banyak orang yang jadi saudara setan justru di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dia tak pernah jadi saudara setan. Terniat saya tak pernah ada. Tapi justru dalam bulan Ramadan dia jadi saudara setan. Karena banyak makanan dan minuman yang dibuang-buang bulan Ramadan. Ya. Kalau apa je ibu ada kawan dan kerajonyo pasukan Kuniang, ya, kebersihan tanyalah. Mana lebih banyak sampah Ramadan di luar Ramadan? Dah dah. 5 yang menjawab dalam Ramadan. Ada banyak sampahnya, makanan dan minuman. Kenapa bisa begitu, Bu? Dek bakal lebihan ketika berbuka. Sederhanalah. Orang yang bertakwa itu hidupnya sederhana. Mereka tidak suka berlebih-lebihan. Jadi ketika berbuka, di mana doa awak mustajab, ketika tu ya dibukakan pintu langit menerima doa. Nah justru awak kerajan dosa ketika tu. Buku nambah kelebihan kolah nak membuat inyo talambik solat ke masjid, nak membuat inyo andak taluk tagak agak lama solat tarawih, nak membuat supaya capek pulang. Nan mencari-cari masjid paling capek orang model kolah ko. Imam masjid paling capek siko, setua. Ya. Lo tu model itu. Kadang-kadang hadis tu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kadang-kadang hadis tu, diampuni dosa-dosa yang terdahulu, sianan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Padahal qiyamnya model tu je tu. Carilah masjid Bu dan rakaatnya banyak. Otomatis sujudnya banyak. Sujud itu posisi dan awak paling dekat je Allah. Berarti banyak awak dekat je Allah, acok dekat je Allah model tu. Kalau tidak cari nan rakaatnya seketik tapi tagaknya agak lama. Ada nak mencari model itu. Lah ibu, ambo di siko batu. Yo seketik rakaatnya, tapi tagaknya lama. Kalau mau nak situ dah situ bagus itu. Rakaatnya banyak walaupun bacaan agak pendek. Jangan sampai nak celah je dah. Ya, di mana? Situ situ lama tagak. Rakaatnya seketik. Situ banyak rakaatnya walaupun pendek. Di malih dan di tengah-tengah lah. Ya, rakaat seketik, bacanya nak paling pendek, akhir rakaatnya nak capek lah. Ya, nak capek lu pulang. Kalau ibu nanti hari ke masjid, dah dor tu. Tapi sayang Bu, lebih banyak yang nak ke masjid di luar Ramadan dibanding yang ke masjid dalam bulan Ramadan. Nah itu dia, berlebih-lebihan ketika berbuka. Nabi berbuka dengan butir kurma, ya kadang-kala 1, kadang-kala 3. Kalau tidak ada, beliau berbuka dengan air putih saja. Balanjulah ke pasar pembukuan, tapi untuk magiah pembukuan. Beli banyak-banyak, tu bagi bagian. Ya. Taragak awak mencaliak, ada orang yang tagak di jalan untuk membagian perbukaan secara gratis. Kalau di negara Arab dan negara Teluk, ya pasar pembukuan tak ada dah. Yang ada tampik pembukuan gratis. Dan itu tak di masjid dah, tu dibuat tendanya. Ada tampik pembukuannya selama-lamanya. Di luar Ramadan pun tagak tiap hari itu. Maidatul Rahman Ad-Daimah namanya. Itu orang berpacu magiah pembukuan, bukan balanjo pembukuan. Jadi nak perlu tutik pasal tu Ustaz. Nak perlu dah. Balilah ke situ, bagi bagian. Bali jus tu sadus, bagi bagian. Bali yang model ko agak sakarton, bagi bagian. Nanti nampak dapat je Bu beda sikap orang awak je orang lain. Lah pulang dari pasar Bu, lah menjenjang kiri je kanan, nampak namperai, hanya sembah je tu. Ya, orang yang dapat hanya entah kalabirnya tu indah. Nanti bapak ibu nak ada tanya-tanya dah. Tak ada dibuat dah. Kau perbukaan hanya untuk anak yatim. Nak ada dah. Kau untuk anak-anak miskin. Tak ada dah. Maka KTP Pak. Tak ada dah. Li orang siko Pak kau. Maka kah Pak kau. Tak ada. Kartu pintar miskin apa maknya? Tak ada. Duduklah situ. Bahkan kau orang kapi ke pura-pura puasanya dapatnya tu. Kalau gratis biasanya makannya sayur. Tak ada sayur-sayur. Rencak hidangan di sini. Tak minimalis dah Bu, maksimalis. Bila kata taluk awak tu? Awak masih taluk di masjid saja baru. Ya, kalau bisa di luar. Di situ baru terasa semarak Ramadan. Ya.
Orang-orang yang sedang dalam kendaraan yang tak terkaja pulang ke rumah untuk berbuka aman. Karena saudaranya banyak nama dia perbukuan. Dan saudaranya nama dia perbukuan dapat pahala orang puasa. Alun terbiasa le bu ya. Biasalah tu. Ada lagi ada Allah tu kegembiraan yang sebenarnya. Karena kegembiraan yang sebenarnya ketika membuat orang gembira. Bukan awak. Awak gembira ada awak menyungkan surang anda itu. Nah, sederhanalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib sesudah berbuka, betul. Tapi berbuka beliau tidak seperti yang kita paham. Nah, kemudian membiasakan tidur di siang bulan Ramadan. Kalau tidurnya waktu kailulah nak ada. Lalu sebelum waktu zuhur, pi jago sebelum zuhur. Pi lalu ndak dari pagi dah. Ya. Aku lihat lalu sebelum zuhur tapi jagonya asar. Itu ndak muat itu. Kenapa banyak orang lalu siang Ramadan? Dia ada hadis. Naumus saim ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'ahu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Tidurnya orang berpuasa ibadah, diamnya itu adalah tasbih, amalannya dilipat gandakan pahalanya, doanya mustajab dan dosanya diampuni. Gara-gara tu bila lo lah orang. Ya, datang ke raja talambek, pulang capek, datang talambek alasan, orang puasa, pulang capek alasan, buat pembukuan. Ketika ke raja lalu alasan, lalu tu adalah ibadah. Jadi apa kepala dinas dan berang-berang ketika nak buah lalok ketika puasa Ramadan. Lalok selawat sama, ibadah wak. Ibadah jamaah nomor. Ane kayu tu bu. Nah, hadis ko sanadnya bu an Sulaiman ibni Amru an Abdul Malik ibni Umair an ibni Abi Aufa marfu'an kepada Nabi. Qultu, ya pentahqiq hadis di antaranya Syekh Al-Albani dan ulama yang lain mengatakan haza maudhu'. Ini hadis palsu. Ya, hadis palsu kok mah. Siapa bermasalah? Sulaiman bin Amru nyo panduto tu. Wa wa kadzabun. Hadis kalau ada perawi nyo panduto, hadisnya palsu. Anda ikut yang dibaca dalam kaji bu. Ya. Lalok mana ni ibadah? Nak perlu bulan Ramadan dah. Siapa lalok supaya nyo nak mengantuk nanti tarawih atau tahajud tu ibadah tu. Sianan lalu untuk mengembalikan tenaganya supaya kuat beribadah dan selanjutnya itu ibadat. Kalau nang kini ko malih. Padahal ndak malih. Dari pagi sampai sore lalu sekerajo. Orang nama dia tu jangan dia apa buku le. Puasa lalu saja. Apa lalu saya dapat dah. Kok lain lah tu. Cuba bayangkan lalunya dapat ibadah, diamnya sama je tasbih. Dapat dua tu bagi orang yang lalok. Karena orang lalok selalu diam. Laloknya ibadah, diamnya tasbih. Berarti dua dapat dia. Jadi jangan sekali-sekali mengaduanya. Kan tak salah lo orang awam tu. Dia dapat model kau. Dan salah sia orang yang tahu. Pipa sampai jo. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sia nama dutu atau nama ambo dengan singajo. Berarti nya membuat tampeknya di neraka. Tak dapat pahala genyo ketika menyampaikan hadis palsu lalu orang melakukannya gara-gara hadis maaf-maafan tu yo bi minta maaf orang. Kalau dak ada hadis tu nak minta maaf orang ustaz. Kan elok kerja betul. Dak. Badutu atas nama Nabi dak kan ada kebaikan untuknya. Jadi jangan ibu bece-becean logo. Yang pakai BB. Jadi SMS-an logo. Jangan minta maaf tu di SMS-an. Hati-hati bu, karena setiap nan kita tulis, setiap nan kita sabui dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jangan lapis tangan, tak bisa ada. Nah, kemudian yang terakhir, melalaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kau lah jamak kau. Siapa melalaikan kau? Orang nan beribadah bulan Ramadan, dek mencaliak mana banyak. Kau nya kau. Kalau orang tu beramal berdasarkan ilmu, 10 terakhir makin rajinnya. Nah, bapa dan ibu tergolong yang ma beko, lihat sila beko. Ya, orang kalau berilmu 10 terakhir makin rajinnya. Orang kalau lihat kebiasaan 10 terakhir semakin menghilangnya, lagaibnya.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu, rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya, alias beliau lebih memfokuskan diri untuk beribadah. 10 terakhir, salah satu hikmahnya adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar, makanya disunnahkan untuk iktikaf. Hati bodinya iktikafnya di rumah, makin rajin iktikaf di rumah, tidak makin rajin di masjid. Nah, kenapa bisa begitu? Inyo mencukuian Ramadan tu anan nampak dinyo sejak dahulu. Inyo mencukuian Ramadan tu anan diajan ketika nyo kete. Tak pernahnya berusaha menggali secara sungguh-sungguh ya detil-detil puasa tu. Nah, bahkan ketika disampaikan ada puasa yang diharamkan, yaitu puasa hari Syak, banyak yang terkaji. Bako bisa terkaji. Padahal puasa ko ibadah yang lah lama. Hadis nama larang pun lah lama tu sejak masuk Nabi hadis tu. Bako bisa terkaji. Baru kini lembu dengar baru setengah. Bako bisa. Ya. Untung lagi dapat tu nan banyak membaca informasi nan baru. Kau dapat nan itu ke itu ju. Man qama ramadana ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Itu ke itu saja. Pengetahuan bapa dan ibu tidak bertambah. Ada puasa nan wajib, nan sunat, nan makruh, nan haram. Rupanya ada puasa haramnya. Baru tahunya baru. Ba'a cerita itu. Kok bisa model tu bapa dan ibu sementara menuntut ilmu kewajiban bagi orang muslim. Apa yang berhubungan jauh kewajiban-kewajiban yang ada dalam rukun Islam dan rukun iman. Kau kan kaji awak rukun Islam kau. Puasa Ramadan. Nah, itulah beberapa kebiasaan bu. Yang dasarnya ada dalam agama, tapi nanti pemakaiannya dikencongkan di orang. Nah, sehingga orang awam menyangku, ya aku minta maaf tu, ayo ke sebelum Ramadan, pas hari raya. Andaknya minta maaf ketika nyobek salah. Hanya rapel dulu, nyo tunggu waktunya. Tu SMS selai. Dibunyian sirinenya sangko tu tanda imsak, padahal terbit fajar tu tanda imsak, ditandai dengan azan subuh. Apoleh nanti bulan Ramadan tanda orang waktu salat maghrib bu, labat tukar je sirine. Masuk waktu maghrib dibunyiannya sirine, datunya bayi berbuka. Azannya beko 10 minit. Jadi tanda waktu maghrib masuk alai bukan azan tapi sirine. Itu pun tak bagus. Nah, itulah beberapa bu ya. Saya mendengar pembacaan Al-Quran menjelang subuh, sepertinya kaset yang diputar. Nah, yang ditanyakan setelah membaca Al-Fatihah terus dia membaca surat An-Nas. Jadi dari bawah ke atas. Bagaimana itu? Ya. Nah, jadi membacanya terbalik. Nah, siapa tahu yang direkamnya tu orang nan menguji hafalannya. Hafalan yang sempurna bukan berurutan saja dari kecil besar, tapi dari besar ke kecil. Nah, itu salah satu menguji hafalannya sempurna atau tidak. Mungkin yang direkam orang seperti itu. Tapi tentu bagi orang awam itu jadi masalah. Makanya janganlah dibuat-buat masalah. Kecuali kalau masyarakat itulah paham. Kalau ada yang membaca model tu berartinya sedang menguji hafalannya. Ya, nanti bu indikasinya merusak urutannya. Ya, kau dari bawah kata kalau orang sedang diuji mapa, yo model itu. Kalau mapa berurutan 1 2 3, yolah kini dari 10 9 8. Selesai dinyo, lancarnya, itu sempurna, tamam hafalannya itu. Jadi jangan sengaja membuat dan aneh-aneh, dan awak tahu orang akan bereaksi nanti. Kalau kita salat berjemaah, bagi jemaah yang duduk di kursi, apakah harus di pinggir atau boleh di mana saja seperti jemaah yang normal? Boleh di mana saja. Ya. Tidak akan putus safnya kok. Tidak ada cerita putus saf. Ya. Cuman bagi orang yang belum mengerti, putus saf cengnya. Nah, sehingga cenderung kalau di negeri awak nyo ke tepi. Ya, silakan kalau dia mau ke tepi, menghindari permasalahan, menghindari tuduhan yang tidak dari orang yang tidak paham, silakan. Tapi jangan katakan kalau ada yang di tengah saf orang dua, jangan kecian putih safnya. Ya, mengatur dari awal itu lebih baik. Nah, kalau nan duduk tadi nyo ingin lo dekek ke imam. Nah, inyo duduk bukan dia inyo pemalih, tapi memang tak bisa tagak. Dan inyo lo dan dulu datang ke masjid, jadi berhaklah nyo tagak di muka. Ya silakan, tidak ada
masalah. Nah, tapi kalau menurut orang awam, masalah dinya. Makanya jangan jadi orang awam. Nah, intinya indak putih safdo. Nyo mau di tengah, nyo mau di tepi, silakan. Tapi kalau nyo punya kesadaran ya, tahu nyo banyak orang tahu lagi, nyo baik saya di tepi, silakan. Kadang-kadang bu, sasaf tu nak penuh ada. Banyak ke tepi. Pas ngisi siko datang orang. Kadidorong lain yang ke tepi. Ndak dah bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan awak berpuasa beribadah bukan dengan kebiasaan, bukan berdasarkan banyak nampak, bukan berdasarkan adat tradisi, tapi kita mengikuti agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tradisilah yang harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan menyesuaikan Al-Quran dan Sunnah dengan tradisi kita. Itu tabaliat tu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada bapa dan ibu, diberi kekuatan, kemudian diberi hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesempurna mungkin. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.